Barcelona saat melawan Celta Vigo, Xavi mencoba mengutak-atik taktik nih bagaimana bisa membongkar parkir bus dari lawan. Babak pertama, pola 4-3-3 di atas kertas dengan shape attacking 2-3-5 digunakan Barca. Masuk babak kedua, Xavi pakai pola 3-4-3. Setelah beberapa menit pakai pola 3 back, Xavi kembali nih pakai pola 4-3-3. Dan di akhir laga, akhirnya Barca bisa mengalahkan Celta. Barcelona berhasil mengalahkan Celta Vigo dengan skor akhir 3-2 dalam lanjutan Liga Spanyol. Terlebih dahulu Celta cetak gol di menit 19 lewat Larsen, assist dari Torre. Gol kedua Celta dicetak oleh Dovikas di menit 76, assist dari Aspas. Dan di momen selanjutnya Barcelona bisa menciptakan banyak gol lewat Lewandowski di menit 81, assist Joao Felix, lewat Lewandowski lagi di menit 85, assist Cancelo, dan gol terakhir Barca dicetak oleh Cancelo di menit 89, assist dari Pablo Gavi. Sebelum lebih panjang, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya, karena aku dapat informasi dari sisi data, ketika kita bahas Barcelona, like yang diterima oleh kanal YouTube Tommy Deski belum begitu mantap nih. Oke, di Twitter aku, ketika pertandingan Barca menghadapi Celta berlangsung, aku membuat beberapa tweetan. Yang pertama, aku menulis 2 laga terakhir Barcelona yang kita ulas, lawan kerap beradaptasi pakai 5-3-2 pada fase bertahan. Siapa saja yang sudah kita bahas, dan aku harap teman-teman sudah menontonnya. Barca menghadapi Betis, Barca menghadapi Antwerp. Saat Barca versus Celta Vigo, Xavi dan kawan-kawan kembali menghadapinya. Attacking Barca pun tetap menggunakan shape 2-3-5. Di belakang ada Koundé, Christensen, Cancelo, di tengah Romeu, Frenkie de Jong, dan di depan ada Ferran, Gundo, Lewandowski, Felix, dan Alonso. Untuk defensif yang dibangun oleh Celta Vigo lebih hard di sini. 5-3-2 yang mereka bangun, teman-teman. Sedangkan Barca saat menghadapi 2 pertandingan sebelumnya, menghadapi Betis dan Antwerp, itu lebih soft. 5-3-2 yang diadaptasi oleh lawan saat menghadapi Barcelona. Kenapa lawan di 3 pertandingan terakhir beradaptasi menggunakan shape 5 pemain di belakang? Tentu jika teman-teman sudah mengikuti kanal YouTube Tommy Deski ini, di awal Xavi datang ke Barcelona, kita kan utak-atik nih filosofi dan gagasan yang dimiliki oleh Xavi. Salah satu yang dipegang teguh oleh Xavi ini bagaimana bisa memanfaatkan permainan kelebaran maksimal, atau bahasa lebih teknisnya wide area. Nah, Xavi selesai pertandingan Barca menghadapi Celta Vigo, ia langsung mention lewat sesi preskon. Ketika lawan bertahan menggunakan 5 pemain di belakang, akan sangat amat sulit bagi pemain-pemain yang menjaga kelebaran maksimal untuk bisa membongkar defense yang dibangun oleh lawan. Nah, kalau kita bicara di laga Barca menghadapi Celta Vigo, siapa nih pemain yang berada di sektor tersebut? Di kanan yang menjaga kelebaran maksimal, karena Cancelo lagi di plot perannya sebagai inverted fullback, ada Ferran Torres. Di situ berhasil diantisipasi pergerakannya oleh wingback kiri Celta, yaitu Mihailo, nomor 21. Untuk di sektor kiri kelebaran maksimal, siapa yang ditempati Barca? Ada Marcos Alonso, karena Joao Felix bermain lebih ke dalam deh, teman-teman. Nah, Marcos Alonso pun dari sisi atribut dia nggak ideal untuk menjaga kelebaran maksimal Barcelona. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kemampuan 1 versus 1, kemampuan kualitatif. Sehingga pada saat Barca mengalirkan bola ke sisi Alonso, ia sering mengkip bola, menahan bola. Nah, aku di periode sekitaran menit ke-8, menit 10, menit 11, 15, 16, 18, teman-teman. Kebetulan aku menonton pertandingan ini utuh, plus coba mendengar pendapat yang disampaikan oleh komentatornya. Di situ banyak banget Alonso disebut oleh komentatornya mengkip bola, menahan bola. Nah, saat ia mengkip bola, menunggu rekannya yang lain untuk mendekat ke posisi dia. Di saat itu di back pass oleh Alonso. Saat Alonso memberikan back pass, dia masuk nih ke posisi underlap. Jadi, struktur 5-3-2 yang dibangun oleh Celta Vigo terbentuk lagi dengan
rapat padu padat yang harusnya seperti yang disampaikan oleh komentator pertandingan ini. Lebih cepat nih, Barcelona bermain side to side karena atribut yang menjaga kelebaran maksimal Barca khususnya Alonso nggak cepat orangnya, membuat permainan side to side yang udah nih dibangun oleh Barcelona. Lihat dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, itu bukan mutar-mutar istilahnya teman-teman. Tujuan dari Xavi itu bagaimana untuk bisa merenggangkan 5-3-2 yang dibangun oleh Celta Vigo. Dan untuk babak pertama, seperti yang sudah aku sampaikan di tweet selanjutnya, Alonso sering keep bola, jadi saat sudah masuk final third, step defending Celta pun terbentuk compact lagi 5-3-2. Karena padat di tengah, Cancelo yang diplot sebagai inverted fullback pun coba bermain melebar sesekali. Akhirnya Pablo Gavi masuk, ya akibat Frenkie de Jong pun cedera, dan Pablo Gavi ini butuh memang bagi Barcelona. Seperti yang sudah disebutkan oleh Xavi sebelumnya teman-teman, Pablo Gavi memiliki atribut untuk bisa sebagai destroyer, merusak nih ketika lawan sedang menguasai bola teman-teman. Itu yang terpenting. Dan Pablo Gavi pun dimention oleh Xavi selesai pertandingan bahwasanya Gavi ini di sektor tengah, ditempati dimanapun posisinya ia bisa. Nah, untuk laga ini aku memperhatikan ia coba nih sesekali mengaplikasikan peran yang coba dimainkan nih oleh Frenkie de Jong. Dan ya, perlu variasi baru di babak kedua. Itu tweetan babak pertama yang aku sampaikan. Dan bam, masuk babak kedua teman-teman, memang Xavi Hernandez melakukan perubahan sistem dengan bermain pola 3-4-3 di atas kertas. Di belakang jadinya menyisakan ada Araujo yang dimasukkan, kemudian di center back tengahnya ada Christensen, di center back kirinya ada Koundé. Dua pemain di tengah, Cancelo, kemudian Pablo Gavi. Istilahnya sebagai double pivot. Tapi yang perlu juga teman-teman pahami, biasanya seorang pelatih itu meski main double pivot, ada salah satunya diminta untuk bermain dua kaki. Dua kaki dalam arti kata ia melakukan attacking juga, ia juga melakukan sikap defending. Nah, pada saat Barca bermain dengan 3-4-3, Cancelo dan Gavi, di sini berbahaya banget, beresiko. Beresiko kenapa? Dua-duanya ini maju ke depan. Jadi pada saat Barca melakukan attacking, dua-duanya ini maju ke depan, Cancelo entah kemana-mana dinamis posisinya teman-teman. Lihat, pas break ataupun turnover yang dilakukan oleh lawan, itu Barcelona dengan permainan sistem 3 backnya kocar-kacir. Untungnya defensif dari Barcelona mampu mengclearance situasi-situasi yang kritis. Karena sistem 3 back terlalu berjudi teman-teman, akhirnya kembali Barcelona bermain dengan 2 defender. Di belakang ada Koundé dan ada Araujo dengan mengeluarkan Christensen. Balik lagi Cancelo sebagai fullback kanan, yang secara matematisnya Cancelo dengan pertahanan 5-3-2 yang dibangun oleh Celta pun sudah mulai renggang nih, udah mulai mengattraction terhadap permainan dari Barcelona. Cancelo pun masuk lagi ke tengah sebagai inverted fullback, dan banyak ruang-ruang yang didapat oleh Cancelo ketimbang di babak pertama teman-teman. Oke, kita lihat dulu menggunakan grafis taktikal. Ya, di atas kertas Barcelona gunakan pola 1-4-3-3. Di belakang ada Ter Stegen, kemudian 4 back Alonso, Christensen, Koundé dan Cancelo. Kemudian di area tengah Frenkie de Jong, Romeu, Gundogan. Di depan ada Felix, Lewandowski dan Ferran Torres. Sedangkan Celta Vigo gunakan pola 1-3-5-2 ataupun 1-5-3-2. Untuk laga ini Barcelona mendominasi, sedangkan Celta Vigo parkir bus. Sehingga Bamba turun, Beltran turun. Oke. Nah, Barcelona pun seperti 3 pertandingan terakhir termasuk saat menghadapi Celta Vigo ini yang sudah kita bahas, shape attacking-nya pun sama nih. Felix lebih bermain di koridor half space, Lewandowski di center, Ferran Torres menjaga kelebaran maksimal dari Barcelona, Gundogan masuk, Romeu dan Frenkie de Jong di area tengah teman-teman. Seseolah mereka seperti double pivot kan, tapi pada aplikasinya di atas lapangan teman-teman, yang aku bilang tadi main 2 kaki nih, salah satu dari Romeu ataupun Frenkie de Jong. Oke, seperti ini. Nah, Cancelo masuk di tengah, Koundé, Christensen,
Alonso menjaga kelebaran maksimal dari Barcelona. Cukup menarik memang ketika Alonso di pertandingan ini quote and quote dipaksa lah ya. Padahal profilingnya nggak bagus untuk bermain kelebaran maksimal. Ini untuk kesekian kalinya Xavi seperti seperti meremehkan lah ya. Dan akhirnya di babak kedua dengan setelan pabrik kembali dimainkan oleh Xavi, yaitu Balde dari sisi 1-on-1 one by one teman-teman lebih prima. Nah di sini Cancelo, Romeo bergerak ke depan, semakin menekan pemain-pemain Celta Vigo. Nah di area tengah 3 lawan 3, akhirnya yang dibutuhkan oleh Barca itu bermain dari sektor sayap. Alonso udah mati, dia nggak ada kreativitas. Nah untuk di sektor Ferran Torres pun bisa nih dieliminasi oleh Ristic. Di babak pertama case close, Barcelona di area tengah sangat kompak teman-teman, jarak antara lini belakang, lini tengah sama lini depan. Jadi ya memang nggak ada lah kreativitas kreasi yang banyak ketika sayap-sayap Barca pun sudah mati. Nah masuk babak kedua yang disampaikan oleh Rafa Benitez teman-teman, Xavi cerdas melakukan beberapa perjudian, gambling teman-teman, dan yang terpenting daripada itu reaksi yang diberikan oleh pemain-pemain Barcelona teman-teman. Ada sikap untuk memenangkan, ingin menang di pertandingan ini, dan aku pun ya cukup lama lah ya nggak merasakan situasi seperti ini setelah Barca ketinggalan 0-2 lalu bisa Barca memutar balikan keadaan 3-2 teman-teman. Nah tadi sudah kita sebutkan di babak kedua Barca pakai pola 3 back, Koundé, Christensen, kemudian Alonso keluar. Nah ini shape ketika menggunakan pola 3 back, 3-2-5, skema di atas lapangannya, ataupun bisa membentuk shape kotak di area tengah seperti yang biasa kita bahas tentang Xavi. Lewandowski lebih ke depan, atau 3-2-4-1. Tujuan shape kotak coba diciptakan oleh Barcelona di area tengah ini untuk mengalahkan 3 pemain dari Celta Vigo. Nah yang menariknya itu kesulitan sistem 3 back Barca pada fase TK untuk bisa nih membongkar. Sulitnya kenapa? Gavi sebagai penjembat dari lini belakang, lini 3 pemain ini teman-teman ke lini depan, berhasil nih di cover shadow oleh 2 pemain Celta Vigo ke depan. Saat bola diberikan ke sektor Koundé, ia drive bola, Aspas pun bergerak menutup jalur passing menuju Gavi, dan Larsen pun menutup jalur passing ke posisi Cancelo. Jadi kan nggak bisa nih main dari sektor tengah. Jadi 4 kotak yang dibangun oleh Barca di area tengah kesulitan. Akhirnya manfaatkan lagi sektor sayap dari sektor Ferran, dan dari sektor kanan ada Yamal lagi. Yamal ini pun dari sisi atribut 1-lawan-1-nya teman-teman oke kan? Itu sesuai dengan profiling permainan Barcelona. Bagaimana kelebar maksimal itu bisa dioptimalisasikan. Setelah 60 menit berjalan teman-teman, belum tercipta gol lagi. Balde masuk, keluar Christensen. Balde sektor kiri, balik lagi Cancelo fullback kanan, masuk ke tengah sebagai inverted fullback. Ferran pun ganti keluar, masuk Rafinha. Rafinha bermain di koridor half space. João Felix, Balde, Gundogan. Rafinha lebih bermain ke tengah teman-teman, lebih banyak ia bisa mendapatkan ruang dan memberikan crossing ataupun early crossing yang sangat apik kepada pemain-pemain Barcelona. Nah dengan beberapa perubahan yang dilakukan oleh Barcelona ini bisa berjalan di atas lapangan, dan ya bisa kita bilang ini bicara kualitas lagi. Kemampuan defensif yang dimiliki oleh Celta nggak mampu sepanjang 90 menit ia jalankan secara konsisten. Tapi pertandingan ini pelajaran penting nih bagi Xavi. Tapi bilang selesai pertandingan, apa yang kami berikan di pertandingan menghadapi Celta itu memang nggak bagus ketimbang 2 pertandingan terakhirnya. Nah yang kedua, artinya Xavi pun harus nih lebih presisi lagi dalam mengambil keputusan untuk menurunkan siapa di atas lapangan saat mungkin nantinya menghadapi tim-tim yang lebih sangat amat luar biasa dari sisi defending. Kan demikian. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman. Memang ada beberapa pemain yang bisa dipertanyakan permainannya, misalnya seperti Gundogan dari beberapa pertandingan yang aku lihat belum begitu banyak spesialnya. Ini tentang sistem sih ya. Beda ketika ia di Man City sama di Barca. Kalau kita bicara sistem, Gundogan udah bermain lama dengan sistem Pep, sekarang sistemnya berbeda. Ia membelakangi gawang lawan, itu akan butuh waktu lagi untuk kita saksikan teman-teman. Oke, mungkin sampai sini aja dulu. Semoga bermanfaat. Bye.